Nikita Mirzani bangga berzina dengan kekasihnya. Warganet kesal, yang enak lo, satu Indonesia kena murka. Pengakuan Nikita Mirzani yang terang-terangan berzina dengan kekasihnya Antonio De Dola kembali menuai kontroversi. Mulanya, Nikita Mirzani mengaku selalu bangun pagi untuk salat subuh. Kemudian janda 3 anak itu bercerita selalu mandi junub terlebih dulu sebelum salat subuh. Kalau semalam berhubungan badan dengan kekasihnya Antonio De Dola. Illal mujahiruna, kecuali mereka yang terang-terangan dalam riwayat bizina, kecuali mereka itu terang-terangan dalam maksiat, termasuk dalam adalah zina. Sangat dungu dan bodoh orang bermaksiat melakukan zina di tengah malam, esok harinya dia bercerita kepada manusia. Itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang pernah melakukan dosa, jangan ceritakan kepada bangsa manusia, agar mudah dia bertobat, agar dia tidak direndahkan di masyarakat, agar dia tidak dikucilkan lagi oleh masyarakat. Jadi pendidikan, sampai suatu ketika lihat pendidikan indah dari Nabi. Suatu ketika ada seorang Ma'is berkata, "Ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu." Ya Rasulullah, aku pleset, aku melakukan zina. Bagaimana pendidikan Nabi? La'allaka la basra, mungkin kamu hanya bersentuhan saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan zina. La'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka faqatta, mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku benar melakukan. Nabi berkata, hal fi aqli syai', apakah otaknya ini benar orang ini? Sehat ya Rasulullah, baru dihukum. Lihat pendidikan dari Nabi. Datang ke Nabi bercerita tentang perzinaannya, Nabi mengajari agar ditarik kembali, ditutup. Jangan cerita ke orang. Termasuk khususnya para pembimbing dan sebagainya di masyarakat, mungkin ada orang yang kepleset zina. Namanya manusia kepleset. Pertama kali kalau kita ingin memberikan pendidikan kepada dia, tutup. Jangan boleh ada yang tahu. Termasuk mungkin naudzubillah sekarang ini masyarakat ngeri itu. Kita dengar informasi SMP, SMA orang ada hamil luar nikah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita dari kehinaan itu. Kalau ada orang misalnya kepleset dalam zina lalu hamil luar nikah, bagaimana kita upayakan sampai anaknya sendiri tidak tahu kalau ibunya berzina? Masyarakat tidak boleh tahu kalau dia berzina. Ini tugas semuanya dari kita. Sebab kalau misalnya perzinaan ini sudah tersebar, misalnya seorang perempuan diketahui kalau dia adalah pezina, susah baginya untuk tobat. Kenapa? Orang lain memandang dia picik. Kedua, bisa jadi perempuan ini jadi putus asa. Kalau sudah putus asa, orang pun sudah tahu kalau saya pezina mau ngapain, terserah mau zina dengan siapa saja. Putus asa. Akan tapi pendidikan dari Nabi, la'allaka la'alla, ini ada agar ditutup dan awas. Kita tidak boleh kita bukan hanya tugas kita menjaga diri kita agar tidak terjerumus dalam zina. Ternyata lebih penting dari itu juga adalah jangan biasa membicarakan orang berzina. Jangan biasa membicarakan orang berzina, naudzubillah. Dosa membicarakan orang berzina sama pelaku zina itu sendiri hina dan rendah, membuka aibnya orang. Kadang kita senang, si fulan selingkuh. Ini pendidikan dari mana? Bahkan mungkin bagaimana di sebuah kampung orang melakukan zina, satu kampung tahu semuanya. Ditutup. Kita punya kewajiban menutup. Dan ketahuilah, jika Anda menutup aibnya orang, maka Allah akan menutup aib Anda nanti di akhirat. Anda tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pendidikan dalam masyarakat untuk mengajari orang bagaimana bertobat. Mungkin orang kepleset dalam segala kemaksiatan, tapi ingat, tolong mereka dengan keindahan, tolong mereka dengan kelembutan. Jangan sampai orang melakukan zina malah dia terpuruk. Bahkan kalau perlu anaknya, kalau ada orang hamil di luar nikah, kalau perlu anaknya tidak mengerti kalau ibunya dulu pernah berzina. Memang ada semacam keyakinan kalau ibunya berzina, anaknya jadi pezina. Oh enggak, anaknya bisa menjadi waliullah, anaknya tidak dosa, anaknya dibagi kesalahan. Hanya permasalahannya adalah kadang seorang anak ini putus asa karena merasa terpuruk ibunya pezina. Karena tahu ibunya pezina, maka dia pun tidak takut lagi untuk melakukan zina. Karena apa? Ibu saya juga begitu. Ngapain saya tahan-tahan? Ibu saya juga rendah. Saya pun tidak ada masalah menjadi orang rendah. Maka ini begitu pentingnya pendidikan untuk tobat ini. Jadi tobat urusan dosa kepada Allah, hendaknya pertama adalah bagaimana dosa itu ditutup. Tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Dan ada ilmu tobat nanti. Ilmu tobat macam-macam. Untuk zina ditutup. Minuman keras ditutup. Ada orang tobat dari minuman keras, tapi kalau bercerita masih bangga. Oh, kalau saya tuh biasa 6 botol. Nggak perlu berbangga, merasa malu. Kalau sudah bertobat, ketahuilah, biarpun dia pelaku pezina, pemabuk, kemudian pelaku segala macam kejahatan, kalau sudah bertobat, ketahuilah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa.
Mirzani bangga berzina dengan kekasihnya. Warganet kesal, yang enak lo, satu Indonesia kena murka. Pengakuan Nikita Mirzani yang terang-terangan berzina dengan kekasihnya Antonio De Dola kembali menuai kontroversi. Mulanya, Nikita Mirzani mengaku selalu bangun pagi untuk salat subuh. Kemudian janda 3 anak itu bercerita selalu mandi junub terlebih dulu sebelum salat subuh. Kalau semalam berhubungan badan dengan kekasihnya Antonio De Dola. Pernyataan Nikita Mirzani itu sempat membuat lawan bicaranya terkejut, tetapi mantan istri Dipo Latif itu justru menekankan bahwa dirinya tak mungkin sama sekali tidak berhubungan badan dengan kekasihnya. Lah terus apa? Gue kan belum menikah sama Tony. Terus lo pikir gue nggak ngapa-ngapain? Kalau kata orang Islam kan zina. Ya udah gue bilang zina. Tapi kan habis itu gue sholat. Ujar Nikita Mirzani pada 16 Januari 2023. Nikita Mirzani tak malu mengakui dirinya berzina dengan kekasihnya Antonio De Dola karena merasa dosa itu akan menjadi urusannya sendiri. Lah terus kenapa? Kan yang zina gue, dosa di gue. Yang enak juga gue, tambahnya. Namun warganet menilai Nikita Mirzani justru memberikan contoh yang buruk pada anak-anak maupun publik. Menurut mereka, dosa zina Nikita Mirzani tidak hanya dirasakannya oleh dirinya sendiri, tetapi orang lain berupa bencana alam. Bangganya dia pasti orang tuanya juga bangga. Nikita usul ganti nama saja jadi Nikita berzina, kata netizen. Cuma kasihan kalau anaknya lihat terus membenarkan dan mencontohkan ibunya. Ibu netizen lainnya, astagfirullah kok bangga banget ya berzina. Semoga Allah kasih petunjuk sama orang ini, timpal netizen. Yang zina lo, yang dosa lo, yang enak lo, tapi giliran Allah marah, Allah murka, terus Allah datang bencana yang kena bukan lo aja. Maimunah, tapi bisa seluruh Indonesia yang kena murka. Nikita Mirzani bangga berzina dengan kekasihnya. Warganet kesal, yang enak lo, satu Indonesia kena murka. Pengakuan Nikita Mirzani yang terang-terangan berzina dengan kekasihnya Antonio De Dola kembali menuai kontroversi. Mulanya, Nikita Mirzani mengaku selalu bangun pagi untuk salat subuh. Kemudian janda 3 anak itu bercerita selalu mandi junub terlebih dulu sebelum salat subuh. Kalau semalam berhubungan badan dengan kekasihnya Antonio De Dola. Pernyataan Nikita Mirzani itu sempat membuat lawan bicaranya terkejut, tetapi mantan istri Dipo Latif itu justru menekankan bahwa dirinya tak mungkin sama sekali tidak berhubungan badan dengan kekasihnya. Lah terus apa? Gue kan belum menikah sama Tony. Terus lo pikir gue nggak ngapa-ngapain? Kalau kata orang Islam kan zina. Ya udah gue bilang zina. Tapi kan habis itu gue sholat. Ujar Nikita Mirzani pada 16 Januari 2023. Nikita Mirzani tak malu mengakui dirinya berzina